Halo, apa kabar saudara mahasiswa? Semoga kabar Anda baik semuanya ya. Baik saudara-saudara, pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai uh, perancangan perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Atau lebih tepatnya kita akan membahas lebih teknis bagaimana satu produk undang-undang di Indonesia ini dibahas ya. Demikian. Nah, untuk itu mohon saudara tetap memperhatikan kuliah saya ya, agar saudara paham ya. Jangan sampai nanti Anda tidak paham apa yang saya berikan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya berharap saudara secara konsisten ya memperhatikan kuliah saya sehingga Anda paham. Ya, saya berharap materi ini Anda pahami dengan baik ya, Anda pahami dengan baik sehingga kita bisa lebih maksimal. Demikian ya. Baik saudara-saudara semuanya, perancangan peraturan negara. Saya pernah menyampaikan kepada saudara bahwa peraturan negara atau undang-undang mengatakan juga ini bisa disebut sebagai garis-garis politik gitu kan, negara itu. Jadi terkait dengan apa yang boleh dilakukan, dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh negara di dalam menjalankan pemerintahannya. Tentu saja ini kan mengikat kepada seluruh warga negara tersebut. Nah, kalau Indonesia berarti satu negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya, dengan pemerintah dan rakyatnya diikat oleh undang-undang. Oleh karenanya, satu produk undang-undang ini perlu dibahas secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai perancangan peraturan negara atau perundang-undangan. Jadi Anda akan belajar dengan saya bagaimana proses pembentukan undang-undang di negara Republik Indonesia. Hal ini membahas mengenai bagaimana peranan lembaga perwakilan rakyat, ya parlemen tadi seperti DPR, ya DPD, gitu kan, di dalam merumuskan perundang-undangan bersama-sama dengan pemerintah. Baik, saudara-saudara, sebelum berlanjut kepada pembahasan mengenai teknisnya, jadi sebetulnya kalau membicarakan mengenai perundang-undangan, proses bagaimana undang-undang dibuat, sebetulnya itu sisian antara ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan, termasuk juga administrasi publik, gitu kan. Tapi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan ilmu pemerintahan. Mungkin Anda sedikit bersisian dengan ilmu politik ya di dalam hal nanti pembahasan di dalamnya. Tapi fokus kita adalah ke dalam bagaimana ilmu pemerintahan memandang terkait dengan perumusan perundang-undangan. Nah, kalau Anda perhatikan pada bagian ini, di situ ada ilmu pengetahuan perundang-undangan ini bersifat interdisiplin. Tadi saya katakan kan ini bersisian dengan ilmu hukum tata negara, dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ya ilmu administrasi publik dan lain-lain. Ini terbagi menjadi dua, saudara-saudara. Ada teori perundang-undangan, ada ilmu perundang-undangan. Nah, kalau teori perundang-undangan itu lebih kepada ilmu hukum, ya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bersisian dalam hal ilmu perundang-undangan, tapi fokus kita adalah bagaimana membuat undang-undang, bagaimana alat-alat pemerintahan gitu ya, fungsi-fungsi dari legislatif ini berperanan bersama-sama dengan eksekutif dalam merumuskan perundang-undangan. Nah, di dalam ilmu perundang-undangan ini, saudara-saudara, ada 4 aspek yang mesti diperhatikan. Pertama adalah dasar dari perundang-undangan itu sendiri, jadi dasar hukum ya, kenapa menjadi penting satu perundang-undangan dibuat, dibahas itu kan. Yang kedua adalah prosesnya, proses perundang-undangan, proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam perumusan perundang-undangan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan metode atau cara bagaimana undang-undang itu dibuat. Dari mulai tahapan perencanaan sampai kepada perumusan dan penetapan. Dan terakhir adalah teknik perundang-undangan. Nah, teknik lebih kepada teknis lagi. Ini lebih bicara administratif. Ya. Bagaimana menyusun terkait dengan pembabakan di dalam bab, ya, pasal, ayat, penjelasan dan seterusnya. Tapi fokus kita tidak ke sana. Fokus kita adalah lebih kepada dinamika yang terjadi di dalam perumusan perundang-undangan, bagaimana antara DPD, DPR, pemerintah gitu kan berkolaborasi sehingga dihasilkan satu produk perundang-undangan yang
maksimal sesuai dengan harapan dari masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara atau bernegara. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kalau kita perhatikan secara normatif kebijakan ya, kita lihat di situ bahwa yang namanya proses pembentukan undang-undang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Pada pasal 1 disebutkan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan ini ya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Jadi panjang ya rentetannya. Jadi ini sebetulnya kalau dari ilmu kebijakan publik ya samaannya juga ada satu proses gitu kan, tahapan yang harus dilalui. Saya ulangi bahwa di sini ada tahapan merencanakan, ada tahapan menyusun, tahapan membahas, tahapan mengesahkan, tahapan penetapan dan pengundangan. Nah, semua proses ini idealnya diketahui oleh Anda atau wajib diketahui oleh Anda sebagai calon sarjana ilmu pemerintahan. Karena ini kan bagian dari kompetensi keilmuan yang Anda harus paham di dalamnya. Baik, saudara-saudara semua, mari kita telah kita bahas terkait dengan materi ini ya. Anda tetap pantengin dulu di sini ya. Jangan sampai Anda hanya melihat sekilas katanya-katanya gitu kan, tapi mendingan Anda dengar langsung dari saya dan Anda lebih bisa paham atas materi yang saya jelaskan. Baik, saudara-saudara semuanya, nah terkait dengan rancangan undang-undang yang nanti dibahas itu dan menjadi undang-undang itu berasal dari 4 komponen ini. Jadi rancangan undang-undang itu bisa berasal dari pemerintah, bisa dari DPR. Mohon maaf itu ada kelebihan. DPR bukan DPR ya. Kemudian dari anggota DPR. Jadi kumpulan dari anggota-anggota DPR gitu kan bisa mengusulkan gitu kan satu rancangan undang-undang gitu kan, ada dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, 4 komponen ini sebetulnya nanti yang berperanan penting di dalam hal bagaimana rancangan undang-undang itu dibahas, dirumuskan, ditetapkan, tapi berasal dari masing-masing yang saya sebutkan tadi ya. Jadi bisa berangkat dari pemerintah, bisa dari DPR, bisa dari DPR anggota-anggotanya yang terdiri dari beberapa fraksi bisa seperti itu, dan dari Dewan Perwakilan Daerah. Saudara-saudara semuanya, nah perancangan undang-undang kita coba bedah deh satu persatu ya. Kita coba mendiskusikan bagaimana perancangan perundang-undangan yang berasal dari lingkungan pemerintah atau bahasa lainnya adalah dari eksekutif. Gitu. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu ya presiden bersama-sama dengan kementerian yang relevan ya terkait dengan yang diusulkan. Ini yang menjadi dasar hukumnya sudah bisa perhatikan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 ini terkait dengan tata cara menyusun dan pengelolaan program legislasi nasional Prolegnas ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 gitu. Ini berkaitan dengan tata cara bagaimana mempersiapkan perancangan undang-undang gitu kan, dan Perpres Nomor 1 Tahun 2007 ini terkait dengan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dasar dari pemerintah. Nah, bagaimana kalau dari lingkungan DPR usulannya gitu kan? Ini dasarnya bisa sama ya. Pertama adalah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah sebagai dasar hukumnya satu perancangan undang-undang di lingkungan DPR adalah Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib Jungto Keputusan DPD RI dan DPD 2004 tentang tata tertib. Jadi ini terkait dengan keputusan dari DPR dan DPD. Baik, saudara-saudara, saya kira paham ya terkait dengan asal muasal dari mana rancangan undang-undang itu diusulkan, ya siapa saja yang terlibat, bagaimana dasar hukumnya. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan undang-undang ini? Tadi sebetulnya kan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah sangat jelas ya tahapannya gitu kan. Mari kita lihat. Ya. Pertama adalah dimulai dari perencanaan undang-undang. Nah, perencanaan undang-undang itu bahasa lainnya adalah pemerintah harus memunculkan program legislasi nasional gitu kan. Jadi seberapa jumlah undang-undang yang direncanakan akan dirumuskan pada tahun anggaran itu, maka sebelumnya harus muncul dulu dalam program legislasi nasional.
karena ini kan hubungannya dengan pembiayaan perumusan perundang-undangan tersebut, gitu kan. Yang kedua adalah penyusunan rancangan undang-undang. Nah, kalau penyusunan rancangan undang-undang ini karena tahapan sebelumnya sudah jelas masuk ke dalam program legislasi nasional, maka di sini adalah sebelum masuk untuk dirumusan dibahas, maka perlu disusun dulu rancangan undang-undang. Ini biasanya dilakukan melalui persiapan-persiapan baik di pemerintah, baik DPR maupun DPD yang mengusulkan, gitu kan, yang mengusulkan. Kemudian setelah penyusunan rancangan undang-undang ini, baru ketika masuk ke dalam satu agenda di parlemen, katakanlah DPR, maka di sini mulailah pembahasan. Pembahasan di DPR, baik dari mulai rapat paripurna pertama, kemudian rapat komisi, ya komisi tergantung komisi apa yang terkait dengan undang-undang tersebut. Kemudian panitia khusus, fraksi, gabungan komisi, ya, dilakukan juga jaring aspirasi dan lain-lain. Pembahasan ini yang membutuhkan waktu dan energi yang cukup lama ya dan rigid, dan ini membutuhkan keseriusan serta kesabaran dengan komitmen yang tinggi dari setiap anggota DPR dan bersama-sama dengan perangkat ya alat-alat kelengkapan DPR. Kemudian dilakukan pengesahan oleh DPR dan Presiden kalau misalnya satu undang-undang ini sudah di rumusan ditetapkan. Nah, terakhir adalah yang disebut dengan pengundangan. Pengundangan ini adalah memasukkan undang-undang yang sudah ditetapkan tadi ke dalam lembaran negara. Dan biasanya ini diberikan nomor, ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya. Barulah setelah disahkan seperti itu, maka undang-undang ini selanjutnya disebarluaskan dan dilaksanakan kepada seluruh warga negara di Indonesia. Itu ya saudara-saudara terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Nah, bagaimana secara teknisnya? Yuk kita kembali membahas hal ini. Dan tolong saudara perhatikan agar saudara lebih paham. Ya, kalau misalnya ada yang mau diskusi, boleh kita diskusi. Saya berharap nanti Anda berikan di kolom komentar saya. Nanti saya akan berikan respon kepada saudara ya. Karena agar materi yang saya sampaikan juga sesuai dengan harapan Anda memahami materi yang saya berikan. Baik, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana perencanaan undang-undang. Tadi saya katakan perencanaan undang-undang adalah kalau undang-undang ini akan masuk ke dalam agenda pemerintah untuk dirumuskan oleh DPR, maka pertama kali adalah harus direncanakan dulu dalam perencanaan undang-undang yang disebut dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional itu artinya adalah memasukkan rancangan program-program dalam terkait dengan perundang-undangan ini ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara gitu, karena harus masuk ke dalam komponen anggaran sehingga nanti diprogramkan seperti itu. Tentu saja dalam perencanaan undang-undang ini harus sesuai dengan skala prioritas kan seperti itu ya. Mana yang menjadi hal penting didahulukan dalam hal perumusan perundang-undangan. Baik saudara-saudara, selanjutnya adalah dilakukannya koordinasi di dalam penyusunan program legislasi nasional. Antara siapa? Ya antara pihak-pihak yang terkait. Nah, biasanya antara DPR dan pemerintah gitu kan. Ya, DPR dan pemerintah harus ada koordinasi terkait dengan pengusulan ke dalam program legislasi nasional. Nah, di dalam DPR sendiri siapa yang bertanggung jawab? Ini biasanya ada satu lembaga atau badan yang disebut dengan badan legislatif. Ya, badan ya yang bertanggung jawab atas perundang-undangan gitu kan. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri adalah tergantung Pak Presiden bersama kementerian mana gitu yang bertanggung jawab atas perundang-undangan. Biasanya ini juga melibatkan sekretariat negara ya, kementerian ya dan seterusnya yang berkaitan dengan satu pengusulan mengenai perencanaan perundang-undangan. Ya. Paham saudara-saudara? Ya, mudah-mudahan Anda paham ya. Demikian, terima kasih saudara masih memperhatikan kuliah dari saya. Baik, nah kalau disederhanakan Anda bisa memperhatikan bagian ini. Di situ ada proses persiapan pembentukan undang-undang. Nah, proses ini disebut dengan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan baik pemerintah, DPR maupun DPD. Ya, kalau sudah masuk, kemudian rancangan sudah ada, kemudian dimasukkanlah ke DPR sehingga menjadi satu agenda pemerintah, gitu, sesuai dengan skedul yang ada, masuklah menjadi satu tahapan dalam proses pembahasan di DPR.
Nah, di dalam proses pembahasan ini juga cukup panjang ya, cukup panjang karena dari mulai pembicaraan tahap 1 dan tahap 2, dari mulai rapat paripurna, kemudian panitia ad hoc, komisi dan seterusnya, panjang sekali ya. Sampai kepada nanti di ujung itu ada yang disebut dengan proses pengesahan oleh presiden. Jadi kalau tahapan pembicaraan di DPR, baik tahapan pembicaraan 1 maupun 2 sudah selesai, kemudian apa namanya, presiden menyetujui gitu kan, DPR menyetujui, maka ada proses pengesahan oleh presiden dengan cara menandatangani undang-undang tersebut. Kemudianlah dilakukan proses pengundangan dengan memasukkan ke dalam undang-undang tersebut penomoran ya, terkait dengan undang-undang, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, sehingga sah dia sebagai undang-undang untuk kemudian bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan. Begitu saudara-saudara. Bagaimana? Paham? Ya, mudah-mudahan saudara-saudara paham ya. Mudah-mudahan saudara-saudara paham. Ya. Saya kira ini bisa Anda berulang-ulang ya mendengarkan video saya sehingga Anda lebih bisa memahami ya. Saya kira kita belajar di mana saja, tidak harus selalu di kelas, tidak harus selalu membaca buku ya, seperti itu. Semakin kreatif saudara, semakin banyak pengetahuan yang saudara dapat. Baik ya. Kita lanjut ya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini adalah persiapan penyusunan undang-undang. Tadi saya katakan di awal. Jadi pengajuan rancangan undang-undang ini bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari DPR, dan bisa berasal dari DPD. Demikian ya. Jadi ketiga komponen ini ya apa namanya ya sebagai sumber rancangan undang-undang. Nah, kalau di DPR sendiri bisa oleh DPR keseluruhan, bisa melalui tahapan dulu dari anggota-anggota DPR yang terdiri dari beberapa fraksi kan demikian ya. Begitu saudara-saudara terkait dengan persiapan penyusunan undang-undang. Yuk kita bedah satu persatu. Bagaimana pengajuan rancangan undang-undang dari pemerintah? Dari komponen satu dari pemerintah ya. Pemerintah itu ya saya tadi katakan presiden bersama-sama dengan kementerian terkait gitu kan. Pertama adalah jelas bahwa pengajuan rancangan undang-undang ini harus didasarkan pada yang sudah tercantum di dalam program legislasi nasional. Ya, sebaiknya seperti itu. Ya kecuali kalau keadaan darurat memang ada harus disegerakan dan belum ada di dalam prolegnas mungkin saja, tapi itu kan sangat jarang sekali. Sebaik-baiknya ya sudah dicantumkan di dalam program legislasi nasional. Nah, bagaimana kalau penyusunan bukan dari prolegnas? Ya, jelas ini bisa berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 Perpres nomor 68 tahun 2005 bahwa permohonan izin prakarsa yang meliputi harus ada penjelasan mengenai urgensi dan tujuan pokok pengaturan dari undang-undang tersebut ya, sasaran yang diwujudkannya seperti apa atau apa yang menjadi sasarannya ya, pokok pikirannya bagaimana, ruang lingkupnya apa saja, objek yang diaturnya apa saja harus clear ya. Kemudian juga harus jelas jangkauan dan arah pengaturan dari undang-undang yang akan dirumuskan itu seperti apa. Ya, jadi harus sudah dirumuskan sehingga walaupun misalnya karena kondisi tertentu rancangan undang-undang itu tidak masuk ke dalam prolegnas, tapi negara menghendaki ya harus jelas rasionalitasnya, ya urgensinya, tujuannya, sasarannya, ya pokok pikiran dan lain-lain ya, sehingga tidak menyalahi secara prosedural, secara konten, substantif juga sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua. Baik, saudara-saudara, kita lihat bagaimana rancangan pengajuan rancangan undang-undang itu yang dari DPD. Nah, sudah harus paham keberadaan DPD ini kan sebagai penyeimbang ya, penyeimbang dari DPR dan pemerintah. Kalau DPR dan pemerintah kan dipilih langsung oleh apa namanya rakyat pada pemilu ya. Tapi kalau DPR kan rata-rata mereka berasal dari partai politik. Nah, kalau DPD ini kan tidak didasarkan dari partai politik, melainkan dia berdasarkan kewilayahan. Nah, seperti itu. Karena kewilayahan Republik Indonesia cukup luas, gitu kan. Indonesia kan memiliki ribuan pulau, kan ada sekian puluh provinsi ya. Demikian. Nah, untuk itu maka DPD berperanan. Nah, apa saja sih yang diatur atau boleh diusulkan oleh DPD? Ini biasanya DPD ini mengusulkan berkaitan dengan keotonomian daerah. Ya, jadi ini sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi. Terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait dengan pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah. Ini biasanya kalau akan dilakukan pemekaran daerah, provinsi, kabupaten kota, maka harus diusulkan atau
DPD sangat berperanan di situ. Kemudian berkaitan juga dengan pengelolaan sumber daya alam. Boleh perhutanan, boleh pertambangan, kelautan, karena ada di wilayah ya, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah pun mewakili masyarakat di daerah, itu perlu melibatkan dan keterlibatan dari anggota DPD tersebut. Oleh karenanya sangat dimungkinkan ada rancangan undang-undang yang berasal dari atau diusulkan dari DPD. Hal lainnya lagi adalah berkaitan dengan sumber daya ekonomi, ya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini terutama dalam hal keuangan ini, ya karena kan ada bagi hasil, dan ada perimbangan, maka peranan DPD sangat penting. Karena DPD itu kan sebagai wakil rakyat di parlemen, di DPD gitu kan, yang berdasarkan kewilayahan. Jadi kalau ada daerah kabupaten kota dan atau provinsi yang diwakili oleh DPD tidak signifikan perkembangannya, pertumbuhannya gitu ya, ya patut dipertanyakan bagaimana sebetulnya efektivitas keberadaan DPD ini. Jadi saya tadi katakan bahwa DPD ini sebagai penyeimbang dari kedudukan DPR agar tidak terlalu politis ya undang-undang atau kebijakannya, melainkan juga harus sesuai dengan keseimbangan dari keberadaan wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Ya, jadi konsekuensi dari otonomi daerah kan berkembangnya kabupaten kota gitu, karena DPD ini mewakili provinsi-provinsi dan di dalamnya ada kabupaten kota. Oleh karenanya kan jangan sampai terjadi harmoni, ya disintegrasi, ketidakseimbangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan negara, terutama di daerah-daerah. Demikian ya, saudara-saudara. Baik, ini mengenai prosesnya terkait dengan pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD, gitu kan. Jadi rancangan undang-undang ini dapat diajukan dan disiapkan oleh panitia undang-undang dan atau panitia ad hoc di DPD ya, seperti itu. Jadi DPD boleh membuat pansus demikian. Atau bisa juga diusulkan pembentukannya diajukan sekurang-kurangnya ya 1/4 dari jumlah DPR. Boleh gitu, terkait dengan ini juga boleh kalau diusulkan ya. Kemudian perancangan panitia perancangan undang-undang sebagai koordinator penyusunan rancangan undang-undang ini akan mengkoordinasikan kembali atas usulan ini ya. Kemudian akan disampaikan pada pimpinan DPD ya, seperti itu ya. Jadi ada satu tahapan yang harus dilakukan di DPD. Intinya adalah DPD boleh membentuk satu panitia khusus yang mengusulkan terkait dengan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD tadi. Jadi ada panitia perancang perundang-undangan di DPD atau panitia ad hoc ya. Bagaimana pembahasannya? Saya kira di dalam DPD maupun di dalam DPR sama ya, ada pembicaraan tahap 1, ada pembicaraan tahap 2 ya, tingkat 2 itu kan seperti itu. Pada pembicaraan tingkat 1 ini biasanya ya melalui rapat panitia ad hoc, kemudian ada rapat gabungan ad hoc gitu kan, ada rapat panitia perancang perundang-undangan dan ada juga rapat khusus gitu. Rapat khusus ya. Biasanya ini apa yang dilakukan atau dibahas di dalam pembicaraan tahap 1 ini, tingkat 1 ini. Biasanya ini akan dilakukan inventarisasi materi atau masalah ya yang akan diusulkan atau dibahas dalam undang-undang nanti, rancangan undang-undang nanti. Kemudian juga menyusun sebagai daftar isian, materinya apa seperti apa. Kemudian penyusunan dan pembahasan naskah akademik. Nah, ini naskah akademik menjadi penting. Jadi saudara-saudara mahasiswa sebetulnya satu produk undang-undang yang baik dan ideal itu memang harus memenuhi kriteria dan salah satunya adalah perlu adanya naskah akademik, bahwa yang namanya rancangan undang-undang itu tidak asal tapi dikaji dulu, diteliti dulu dan bahkan melibatkan perguruan tinggi dan akademisi dalam rangka riset untuk menyusun naskah akademik ya. Sehingga di dalam naskah akademik itu kan akan muncul gitu kan, boleh tidak boleh, baik tidak baik, layak atau tidak, berkenan atau tidak, dilanjutkan atau tidak, seperti itu kan, dan itu harus didasarkan pada hasil riset gitu kan, gitu ya. Baik, selanjutnya pembicaraan di tingkat 2. Nah, pembicaraan di tingkat 2 ini adalah pada tahapan pengambilan keputusan oleh sidang paripurna ya, yang didahului misalnya dengan laporan-laporan dari alat kelengkapan yang ada tadi ya, alat kelengkapan dan panitia ad hoc dan seterusnya ya. Jadi kalau udah pada tahapan kedua ini sudah pada tahapan satu rancangan undang-undang ini akan disahkan. Nah, dalam hal pembahasan tingkat pembicaraan di DPD ini, saudara-saudara mahasiswa,
Biasanya kan hasil sidang dari paripurna ini kemudian bisa kemungkinan diterima, bisa kemungkinan ada perubahan ya, dan disempurnakan. Nah, ini perlu disampaikan kembali oleh DPD ini kepada DPR dan kepada Presiden. Jadi kalau satu rancangan undang-undang sudah dirumuskan di DPD, kemudian disampaikan kepada DPR, disampaikan kepada Presiden. Kenapa? Karena mereka pun perlu ada masukan, koreksi, dan seterusnya untuk kebaikan dari rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD. Nah, kemudian apa? Di sini akan dibahas melalui tata tertib DPR ya, pada tingkat DPR tentu saja, dan menjadikan rancangan undang-undang DPD ini dapat diterima sebagai rancangan undang-undang DPR. Jadi pertama di DPD, kemudian dibahas di level DPR. DPR kemudian akan diagendakan dan akan dibahas seperti itu. Nah, kemudian di DPR sendiri akan dibentuk ya, pansus ya, bisa mungkin komisi, bisa badan legislasi untuk membahas ya dengan kelengkapan DPD yang sebanyak-banyaknya ada sepertiga dari kelengkapan DPR-nya. Jadi ada bersama-sama membahas antara DPD dengan DPR gitu atas satu rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD tadi. Gitu. Jadi memang tidak berhenti di DPD, tetap akan dibahas di DPR. Nah, kemudian bila sudah lengkap, bagaimana? Nah, kalau sudah lengkap rancangan undang-undang tersebut, ya, kemudian pimpinan DPR ini akan menyampaikan rancangan undang-undang ini kepada Presiden. Kemudian akan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPD. Untuk apa? Nah, ini untuk bersama-sama membahas. Jadi ada pembahasan lanjutan, ya, lanjutan. Ini sebetulnya lebih kepada tujuannya harmonisasi, ya, agar tidak terjadi ketimpangan, ya, karena tadi antara DPD, DPR, dan Presiden harus sinkron. Demikian, saudara-saudara. Paham ya? Itu berkaitan dengan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibahas sampai menjadi satu undang-undang. Demikian, saudara-saudara. Nah, ini alur pembentukan rancangan undang-undang atas usul DPD. Cukup rigid ya, tapi Anda nanti tolong bisa pelajari sendiri ya, pelajari sendiri. Tapi intinya adalah seperti yang tadi saya katakan, ada pembahasan, ada pembicaraan tingkat 1 dan ada pembicaraan di tingkat 2. Nah, kalau tingkat 1 itu lebih kepada pengkajian dan seterusnya sampai menjadi rancangan undang-undang untuk kemudian dibahas di tingkat 2 pada rapat gabungan komisi, paripurna dan seterusnya seperti itu sampai kepada bagaimana rancangan undang-undang itu diterima atau ditolak, gitu, dirubah atau tidak sampai kemudian disahkan menjadi satu produk undang-undang. Ya, bagaimana? Agak sedikit puyeng ya, ya nggak apa-apa. Bertahap Anda pelajari, bertahap Anda telaah. Ya, Anda juga bisa dampingkan dari sumber-sumber yang lain agar lebih bisa memahami materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, kita lanjut kembali, saudara-saudara mahasiswa. Nah, saya akan masuk ke dalam bagaimana rumusan perundang-undangan yang berasal dari DPR. Kalau tadi kan dari DPD ya. Nah, kalau dari DPR, ya, tahapan pertama yang dilakukan adalah rancangan undang-undang ini harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 13 anggota DPR. Ya. Kemudian bisa juga ini diajukan oleh komisi, oleh gabungan komisi atau badan legislasi itu sendiri gitu kan. Ya. Nah, apalagi yang dilakukan kemudian disampaikan pada pimpinan yang dimaksud pimpinan DPR beserta daftar nama orang-orang atau anggota dewan disertai tanda tangan si pengusul dengan nama fraksi yang berasal. Jelas, ini salah satunya memang harus berasal dari beberapa fraksi, tidak oleh satu fraksi saja. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, kemudian di dalam rapat paripurna itu rapat yang mengundang seluruh anggota DPR, gitu kan. Di situ nanti ketua rapat, pimpinan rapat akan menginformasikan, akan memberitahukan kepada siapa? Kepada seluruh anggota DPR, kemudian juga akan membagikan usulan inisiatif rancangan undang-undang itu kepada seluruh anggota kita untuk kemudian apa? Nah, ini tahap berikutnya. Untuk kemudian rapat paripurna itu akan memutuskan apakah usul rancangan undang-undang dari DPR ini secara prinsip dapat diterima atau tidak menjadi satu rancangan undang-undang usul dari DPR ini. Nah, tentu saja ini akan dilakukan, diputuskan setelah fraksi-fraksi tadi
yang hadir di di rapat paripurna tadi menyatakan pendapatnya masing-masing. Ya, jadi menolak atau menerima, menolak sama sekali atau menerima dengan perubahan atau menerima tanpa ada catatan. Nah, bisa macam-macam. Nah, ada 3 kategori saudara mahasiswa kalau di dalam rapat paripurna saat pimpinan menyampaikan kepada anggota-anggota DPR ini, kemungkinan rancangan undang-undang itu ditolak. Kalau ditolak ya sudah, tidak akan ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian kemungkinan kedua disetujui dengan perubahan. Artinya tetap akan ada perubahan-perubahan untuk kemudian dibahas, seperti itu ya, dibahas pada tahap berikutnya. Kemudian disetujui tanpa perubahan. Tanpa perubahan udah lancar, tidak ada masalah, udah semua terpenuhi baik persyaratannya maupun konten dan seterusnya. Nah, ini. Nah, baru pada tahapan apa? Pengajuan. Nah, berikutnya adalah pada tahapan pengajuan ini dengan memperoleh hasil yang telah disetujui tadi dalam rapat paripurna, maka gitu kan, rancangan undang-undang usul DPR ini ya yang dilakukan oleh pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang tersebut kepada Presiden dengan memberikan surat permintaan kepada Presiden. Permintaan apa? Permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri pada kementerian tertentu yang akan mewakili pemerintah untuk pembahasannya. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal. Jadi tergantung konten atau materinya tentang apa, berkaitan dengan kementerian yang mana, maka kementerian tersebut akan menjadi penanggung jawab secara material. Ya, seperti itu ya. Kemudian apabila rancangan undang-undang ini berasal dari DPD, nah kalau tadi seperti yang pertama DPD, maka pimpinan DPR pun juga akan memberikan surat kepada pimpinan DPD atas hasil ini gitu. Kalau dari DPD balik lagi ke DPD gitu kan, seperti itu. Ya, demikian saudara-saudara. Nah, itu kalau pengajuan usulan yang berasal dari DPR. Bagaimana pembahasannya? Saya kira secara keseluruhan sama pembahasan, apakah itu atas usul DPD atau atas usul DPR sama. Selalu ada 2 tahapan atau tingkat pembicaraan. Jadi semua rancangan undang-undang yang berasal dari beberapa lembaga permakarsa tadi akan melewati pembahasan yang sama. Jadi ada pembicaraan tingkat 1, ada pembicaraan tingkat 2, baik atas rancangan usulan pemerintah maupun atas usulan rancangan DPR. Demikian ya. Jadi ini, tapi yang paling penting kan karena tahapan ini cukup rigid, yang paling penting adalah seberapa besar sebetulnya terutama DPR berperanan secara optimal dalam hal memberikan konten ya atau materi ya atau hal-hal yang substantif di dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut sehingga sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak memberatkan kepada masyarakat. Nah, saudara-saudara mahasiswa, nah ini proses legislasi di DPR. Coba Anda perhatikan yang paling atas, di situ ada perancangan usul dari MPR, dari pemerintah, ada usul DPR, kemudian masuk ke dalam perencanaan pembentukan undang-undang. Nah, kalau dari pemerintah nanti ke bawah itu di situ ada penyiapan rancangan undang-undang sama, dan DPR penyiapan rancangan undang-undang. Kemudian dibahas rancangan undang-undang tersebut pada DPR setelah rapat paripurna. Biasanya itu akan diikuti pembentukan panitia ad hoc atau panitia khusus, kemudian ya tahapan-tahapan pembicaraan baik itu di tingkat panitia, di tingkat komisi, gabungan komisi sampai kepada pendalaman-pendalaman yang terlibat atas perundang-undangan tersebut. Kemudian dilakukan pengesahan pengundangan dan penyebarluasan. Ya. Nah, penyebarluasan inilah kalau sudah mendapatkan penandatangan dari Presiden, gitu ya. Demikian saudara-saudara. Nggak susah ya, cukup mudah ya. Anda harus paham ini, ya harus paham ini. Karena sarjana ilmu pemerintahan, sarjana ilmu politik, atau sarjana ilmu sosial, termasuk di administrasi publik ya, harus paham ini. Agar kita besok lusa terlibat di dalam satu kegiatan manakala Anda sudah menjadi alumnus dari atau sarjana gitu kan, Anda harus mengikuti proses tahapan ini ya. Terima kasih Anda masih menyimak materi dari saya dan harapan saya sampai tuntas ya. Baik saudara-saudara. Demikian saya kira materi yang saya sampaikan. Jadi setidaknya saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ada tiga pembahasan ya. Ada pembahasan atas rancangan undang-undang yang berasal dari DPD,
ada pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang berasal dari DPR, ada rancangan undang-undang yang dibahas yang berasal dari pemerintah. Nah, Anda harus paham itu, ya. Tapi sebetulnya secara konten, saudara-saudara, secara konten gitu kan, eh, yang saya sampaikan kepada saudara ini paling tidak Anda mengetahui bahwa oh iya ya bahwa perumusan perundang-undangan pada negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak semudah yang kita duga atau yang kita bayangkan. Oleh karenanya butuh keseriusan, ya, butuh komitmen dari setiap anggota dewan, dari setiap pemerintah, termasuk juga support dan dukungan dari masyarakat luas. Nah, kita sebagai masyarakat luas juga harus memberikan semacam supporting, dukungan, koreksi, masukan agar apa undang-undang yang ditetapkan nanti memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita. Demikian ya. Jadi saya berharap saudara-saudara tetap mendalami kembali, mempelajari kembali, menelaah kembali. Ya kalau tidak paham, saudara bisa putar ulang video ini ya, dan Anda juga bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Sampai jumpa pada perkuliahan sesi selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Sukses dan tetap semangat. Saya berharap jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, kita diskusi ya, dan share kepada yang lain. Sukses buat kita semua, sukses buat Anda calon sarjana ilmu pemerintahan dan calon sarjana ilmu sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.